Sejarah Sungai Efrat. Sungai Efrat, salah satu sungai terpanjang dan paling bersejarah di dunia, telah memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban selama ribuan tahun. Berasal dari Turki Timur, mengalir melalui Suriah dan Irak sebelum bergabung dengan Sungai Tigris dan bermuara di Teluk Persia. Sungai Efrat telah menjadi sumber kehidupan, konflik dan inspirasi yang membentuk jalannya sejarah di wilayah tersebut. Lantas di manakah letak Sungai Efrat? Sungai Efrat, salah satu dari dua sungai utama Mesopotamia, berasal dari dataran tinggi Armenia di Turki Timur. Dari sana, mengalir ke tenggara melalui Suriah dan Irak, menempuh jarak sekitar 1.740 mil. Sepanjang alirannya, Sungai Efrat melintasi bentang alam yang beragam, mulai dari daerah pegunungan di Turki hingga dataran gurun di Suriah dan Irak. Wilayah ini membentuk bulan sabit subur, sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban, tempat berkembangnya beberapa peradaban paling awal di dunia. Sungai Efrat akhirnya menyatu dengan Sungai Tigris dekat kota Al-Qurnah di Irak Selatan, membentuk Shatt al-Arab. Jalur air ini kemudian mengalir sekitar 120 mil sebelum bermuara di Teluk Persia. Sepanjang sejarah, Sungai Efrat telah berfungsi sebagai perbatasan alami. Di zaman kuno, itu memisahkan Kekaisaran Asyur di utara berbatasan dengan Kekaisaran Babilonia di selatan. Sekarang, wilayah ini menjadi bagian perbatasan antara Suriah dan Irak. Sungai Efrat, dengan tepiannya yang subur dan air yang melimpah, telah menjadi jalur vital bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut. Kawasan ini telah menyediakan air untuk minum dan irigasi, memfasilitasi perdagangan dan transportasi, serta membentuk budaya dan sejarah wilayah tersebut. Pada zaman Jemdet Nasr 3600 sampai 3100 sebelum Masehi, dan zaman Wangsa Perdana 3100 sampai 2350 sebelum Masehi, terjadi pertambahan jumlah maupun ukuran permukiman manusia di kawasan selatan Mesopotamia yang menyiratkan adanya lonjakan populasi. Permukiman-permukiman ini yang mencakup situs-situs bangsa Sumer Akkad seperti Sipar, Uruk, Adab, dan Kis adalah negara-negara kota yang saling bersaing. Banyak dari kota-kota ini dibangun di tepi aliran Sungai Efrat dan Sungai Tigris, yang kini sudah mengering, tetapi masih dapat dilihat bekas-bekasnya dalam citra-citra penginderaan jarak jauh. Perkembangan serupa juga berlangsung di kawasan Udik Mesopotamia, Subartu, dan Asyur, kendati baru bermula pada pertengahan milenium ketiga, dan dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan kawasan hilir Mesopotamia. Pada kurun waktu inilah situs-situs seperti Ebla, Mari, dan Tel Leilan tumbuh menjadi kota-kota terkemuka untuk pertama kalinya. Sebagian besar daerah lembah Sungai Efrat untuk pertama kalinya dipersatukan di bawah daulat penguasa tunggal pada zaman Kekaisaran Akkad 2335 sampai 2154 sebelum Masehi, dan Kekaisaran Ur III yang menguasai sebagian besar dari wilayah negara Irak dan kawasan timur laut wilayah negara Suriah sekarang ini, baik secara langsung maupun melalui jajahan-jajahannya. Sesudah dua kekaisaran ini runtuh, Kekaisaran Asyur Lama 1975 sampai 1750 sebelum Masehi, dan Kerajaan Mari mendaulat kawasan timur laut Syam dan kawasan utara Mesopotamia. Sementara kawasan selatan Mesopotamia dikuasai oleh negara-negara kota seperti Isin, Kish, dan Larsa, sebelum dijadikan bagian dari wilayah negara Babel oleh Hammurabi mulai dari permulaan sampai dengan pertengahan abad ke-18 sebelum Masehi. Pada separuh akhir milenium kedua sebelum Masehi, daerah lembah Sungai Efrat terbagi menjadi wilayah Kerajaan Babel. Kerajaan Babel, orang Kasi di sebelah selatan, dan wilayah Kerajaan Mitanni, Kerajaan Asyur, serta Kekaisaran orang Het di sebelah utara. Pada akhirnya Kekaisaran Asyur pertengahan 1300
sampai 1020 sebelum Masehi berdaulat atas kekaisaran orang Het, kerajaan Mitanni, dan kerajaan Babel orang Kasi. Sesudah kekaisaran Asyur Pertengahan runtuh pada penghujung abad ke-11 sebelum Masehi, kerajaan Babel dan kerajaan Asyur bertarung memperebutkan daerah lembah Sungai Efrat yang kini termasuk wilayah negara Irak. Kekaisaran Asyur baru 905 sampai 605 sebelum Masehi pada akhirnya berjaya memenangi pertarungan ini, bahkan berhasil pula menguasai kawasan utara daerah lembah Sungai Efrat pada separuh awal milenium pertama pra-Masehi. Dari abad ke abad kemudian, daerah lembah Sungai Efrat silih berganti dikuasai oleh Kekaisaran Asyur baru. Runtuh antara tahun 612 dan 599 sebelum Masehi. Kekaisaran orang Madai 612 sampai 546 sebelum Masehi, serta Kekaisaran Babel baru 612 sampai 539. Pada tahun-tahun menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi dan pada akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Wangsa Hakamanès 539 sampai 333 sebelum Masehi. Kekaisaran Wangsa Hakamanès pun pada gilirannya ditaklukkan oleh Alexander Agung, Raja Makedonia yang mengalahkan Raja Darius III dan wafat di Babel pada tahun 223 sebelum Masehi. Sepeninggal Alexander Agung, daerah lembah Sungai Efrat dikuasai oleh Kekaisaran Wangsa Seleukos 212 sampai 150 sebelum Masehi dan selanjutnya oleh Kekaisaran Wangsa Arsyak 150 sebelum Masehi sampai 226 Masehi. Pada zaman Kekaisaran Wangsa Arsyak, sejumlah negara Asyur baru, semisal Kerajaan Adiabene, menguasai daerah-daerah tertentu di dalam bentang daerah lembah Sungai Efrat. Kekaisaran Romawi, demikian pula penerusnya, Kekaisaran Romawi Timur, bertarung melawan Kekaisaran Wangsa Sasan 226 sampai 638 lantaran memperebutkan daerah lembah Sungai Efrat sampai akhirnya ditaklukkan oleh kaum Muslim pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Pertempuran Karbala berkecamuk di tepi Sungai Efrat pada tahun 680 Masehi. Dan inilah artefak yang ditemukan ketika Sungai Eufrat mengering. Sungai Eufrat telah menghasilkan banyak harta karun arkeologi selama bertahun-tahun. Artefak-artefak ini yang sering ditemukan ketika air sungai surut memberikan wawasan berharga mengenai peradaban kuno yang berkembang di sepanjang tepiannya. Di antara temuan penting tersebut adalah tablet tanah liat dari kota kuno Ebla di Suriah. Ditemukan pada tahun 1970-an, tablet-tablet ini berisi ribuan teks yang ditulis dalam huruf Paku yang menawarkan banyak informasi tentang perekonomian, politik, dan budaya kota. Di Irak, surutnya air Sungai Efrat telah menyingkap istana, kuil, dan makam kuno. Salah satu penemuan paling penting adalah pemakaman Kerajaan Ur, tempat para arkeolog menemukan banyak artefak termasuk perhiasan, alat musik, dan panji Ur yang terkenal. Baru-baru ini, kekeringan pada tahun 2009 menyebabkan munculnya sebuah istana kuno di situs Kemune di Kurdistan. Istana yang dibangun pada masa Kekaisaran Mitanni berisi lukisan dinding dan tablet tanah liat dengan tulisan Paku. Penemuan-penemuan ini menggarisbawahi kekayaan sejarah Sungai Eufrat dan pentingnya sungai ini sebagai tempat lahirnya peradaban. Lantas berapa kali Sungai Efrat mengering? Sungai Eufrat telah mengalami periode kekeringan dan penurunan aliran sepanjang sejarah. Peristiwa-peristiwa ini, yang seringkali dikaitkan dengan perubahan iklim atau aktivitas manusia, mempunyai dampak yang signifikan terhadap peradaban di sepanjang sungai. Pada zaman dahulu, fluktuasi aliran Sungai Eufrat diyakini turut menyebabkan kemunduran beberapa peradaban, termasuk Akkadia dan Babilonia. Periode kekeringan ini menyebabkan kegagalan panen, kerusuhan sosial, dan akhirnya runtuhnya kerajaan-kerajaan ini. Belakangan ini, Sungai Efrat telah beberapa kali mengering
akibat pembangunan bendungan dan praktik pengelolaan air. Misalnya, pada tahun 1970-an dan 1980-an, pembangunan bendungan Tapka di Suriah dan bendungan Ataturk di Turki menyebabkan penurunan aliran sungai secara signifikan. Saat ini, Sungai Efrat terus menghadapi ancaman perubahan iklim, penggunaan berlebihan dan polusi. Tantangan-tantangan ini menimbulkan risiko tidak hanya terhadap kesehatan sungai, tetapi juga bagi jutaan orang yang penghidupannya bergantung pada sungai. Kesimpulan dari sejarah Sungai Efrat adalah, Sungai Eufrat dengan kekayaan sejarah dan makna budayanya tetap menjadi jalur vital bagi masyarakat Timur Tengah. Perairannya telah memupuk peradaban, menginspirasi agama, dan membentuk jalannya sejarah. Saat kita menghadapi tantangan abad ke-21, pelajaran dari Sungai Efrat memberikan wawasan berharga mengenai interaksi yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat.